Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah, SHMM. Salam hormat kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Salam hormat kepada Dekan Fakultas Tarbiyah dan salam hormat kepada dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, yakni Ustadzah Kustiana Arisanti MPDI. Perkenalkan, nama saya Nurul Jannah dan teman saya Miswati Ningsih. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang pendidikan Islam di Andalusia. Nah, pendidikan Islam di Andalusia pada masa pemerintahan Islam abad ke-8 hingga abad ke-15 menjadi salah satu tonggak penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya di dunia Islam dan Eropa. Nah, berikut adalah gambaran tentang sejarah pendidikan Islam di Andalusia. Saya telah membuat peta konsep yang terdiri dari 6 pembahasan. Pembahasan pertama yakni pendirian kota-kota ilmu atau disebut dengan Cordoba. Nah, Cordoba ini sebagai pusat kekhalifaan Umayyah di Andalusia. Cordoba ini menjadi pusat pembelajaran yang sangat penting di bawah pemerintahan Abdurrahman III pada tahun 912 sampai dengan 961. Nah, Cordoba menjadi salah satu kota terbesar dan terkaya di dunia dengan perpustakaan besar yang memiliki ratusan ribu buku seperti Sevilla, Toledo, dan Granada. Selain Cordoba, kota-kota lain seperti Sevilla dan Toledo juga menjadi pusat intelektual penting dan banyaknya sekolah, universitas, dan perpustakaan. Nah, sedangkan yang kedua yakni pendidikan inklusif. Nah, pendidikan inklusif di Andalusia bersifat multikultural dan inklusif, melibatkan umat Islam, Yahudi, dan Kristen. Nah, para pelajar dari berbagai agama belajar bersama dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Pendidikan dasar tersedia di madrasah dan masjid, di mana anak-anak belajar membaca, menulis, serta ilmu agama. Pelajaran agama dipadu dengan pelajaran umum seperti matematika, bahasa, dan sastra. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu pengembangan sains dan filsafat. Nah, Andalusia menjadi pusat utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang matematika, astronomi, dan kedokteran, filsafat, dan geografi. Nah, ilmuwan terkemuka seperti Ibnu Rus atau Evros, seorang filsuf dan ahli kedokteran, serta Ibnu Tufail dan Az-Zahrawi memberikan kontribusi besar bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Perpustakaan dan Universitas Andalusia dikenal karena perpustakaannya yang besar seperti Perpustakaan Cordoba yang menyimpan ratusan ribu manuskrip sebagai bidang ilmu. Banyak sekolah dan perguruan tinggi yang dibuka termasuk Universitas Cordoba menjadi model bagi universitas modern di Eropa. Yang keempat yaitu transmisi pengetahuan ke Eropa. Selama periode ini ketika kerajaan Kristen Spanyol melalui penaklukan kembali wilayah Andalusia, ilmu pengetahuan dan filsafat dan dikembangkan di Andalusia melalui terjemahan ke dalam bahasa Latin. Ini membuka jalan bagi Renaissance di Eropa. Di kota Toledo, penerjemahan besar-besaran dilakukan oleh para sarjana Yahudi dan Kristen terhadap karya-karya ilmiah dalam bahasa Arab ke dalam bahasa Latin. Nah, karya-karya filsafat dalam ilmu pengetahuan Yunani yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh ilmuwan Muslim kembali diperkenalkan kepada dunia Barat melalui proses ini. Dan yang kelima yaitu pengaruh pendidikan Andalusia. Pendidikan di Andalusia berperan penting dalam penyebaran konsep universitas ke dunia Barat. Nah,
Andalusia membantu melestarikan dan memperkaya warisan pengetahuan Yunani dan Romawi serta menghasilkan sumbangan orisinal dalam sains, matematika, kedokteran, dan filsafat yang menjadi landasan pendidikan di Eropa pada abad pertengahan. Nah, sistem pendidikan Andalusia juga memperkenalkan pendekatan ilmiah dan filsafat yang lebih rasional yang kemudian sangat mempengaruhi pola pikir Eropa pada masa Renaissance. Yang keenam, kemunduran pendidikan. Nah, setelah jatuhnya Granada pada tahun 1492, pendidikan di Andalusia mengalami kemunduran drastis. Pengusiran umat Islam dan Yahudi oleh Raja Ferdinand dan Ratu Elizabeth serta kebijakan Inkuisisi Spanyol menekankan aktivitas intelektual dan budaya yang telah berkembang pesat selama berabad-abad di wilayah tersebut. Jadi kesimpulannya, pendidikan di Andalusia tidak hanya berfungsi untuk memelihara atau warisan intelektual di dunia Islam, tetapi juga sebagai jembatan yang menghubungkan timur dan barat dalam penyebaran ilmu pengetahuan. Nah, pada Andalusia dalam sejarah pendidikan sangat signifikan dan membentuk perkembangan intelektual dunia. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.